Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan materi mengenai dilutive securities and earning per share. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya dengan saya sendiri, Istifarin dengan NPM akhir 075. Kemudian ada rekan saya Guswina Winanditya dengan NPM akhir 011. Kemudian ada Jelita Dwi Anggraini dengan NPM akhir 050. Dan yang terakhir rekan saya Nindya Alia Maulidina dengan NPM akhir 063. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dilutive securities. Terdapat 3. Yang pertama, debt and equity atau utang dan ekuitas. Banyak kontroversi terkait akuntansi instrumen keuangan seperti opsi saham, sekuritas konversi, dan saham preferen berkaitan dengan apakah perusahaan harus melaporkan instrumen ini sebagai liabilitas atau ekuitas. Misalnya, perusahaan harus mengklasifikasikan saham biasa yang tidak dapat ditembus sebagai ekuitas karena penerbit tidak memiliki kewajiban untuk membayar dividen atau membeli kembali saham. Nah, dalam bab ini kita membahas sekuritas yang memiliki karakteristik keduanya, yaitu utang dan ekuitas. Misalnya, obligasi konversi memiliki karakteristik utang dan ekuitas. Nah, haruskah perusahaan mengklasifikasikan sekuritas ini sebagai utang, ekuitas, atau sebagian utang dan sebagian ekuitas? Selain itu, bagaimana seharusnya perusahaan menghitung laba perusahaan jika memiliki obligasi konversi dan sekuritas konversi lainnya dalam struktur modalnya? Kemudian yang kedua, convertible debt atau utang konversi. Nah, obligasi konversi dapat ditukar dengan sekuritas perusahaan lain selama periode tertentu setelah penerbitan. Obligasi konversi menggabungkan manfaat obligasi dengan hak istimewa untuk menukarnya dengan saham sesuai pilihan pemegangnya. Investor yang membelinya menginginkan keamanan investasi obligasi dalam kutip bunga dan pokok yang dijamin, ditambah opsi konversi tambahan jika nilai saham meningkat secara signifikan. Nah, perusahaan menerbitkan sekuritas konversi karena 2 alasan utama. Yang pertama itu untuk meningkatkan modal ekuitas tanpa melepaskan kendali kepemilikan lebih dari yang diperlukan. Kemudian yang kedua itu untuk menerbitkan obligasi convertible adalah untuk mendapatkan pembiayaan utang dengan suku bunga yang lebih rendah. Nah, dalam ini tuh terdapat 2 macam. Yang pertama itu akuntansi untuk utang konversi. Nah, utang konversi ini diperhitungkan sebagai instrumen majemuk karena mengandung komponen liabilitas dan ekuitas. IFRS mewajibkan instrumen majemuk dipisahkan menjadi komponen liabilitas dan ekuitas untuk tujuan akuntansi. Selain itu, terdapat 2 pendekatan dalam akuntansi untuk utang konversi ini, yaitu akuntansi pada saat penerbitan dan penyelesaian obligasi konversi. Kemudian yang kedua itu ada konversi yang diinduksi. Nah, penerbit ingin segera mendorong konversi utang menjadi sekuritas ekuitas untuk mengurangi biaya bunga atau meningkatkan rasio utang terhadap ekuitas. Dalam situasi ini, penerbit dapat menawarkan beberapa bentuk imbalan tambahan seperti uang tunai atau saham biasa untuk menginduksi konversi perusahaan penerbit untuk melaporkannya sebagai beban periode berjalan. Jumlahnya adalah nilai wajar dari sekuritas tambahan atau imbalan lain yang diberikan. Kemudian yang ketiga itu ada convertible preference share atau saham preferensi konversi, di mana saham preferensi yang dapat dikonversi termasuk opsi bagi pemegangnya untuk mengonversi saham preferen menjadi sejumlah saham biasa tetap. Nah, perbedaan utama antara akuntansi obligasi konversi dan saham preferen konversi terletak pada klasifikasinya. Obligasi konversi merupakan instrumen majemuk karena memiliki komponen liabilitas dan ekuitas, sedangkan saham preferensi konversi bukan instrumen majemuk karena hanya memiliki komponen ekuitas. Akibatnya, saham preferen konversi dilaporkan sebagai bagian dari ekuitas. Ketika saham preferen dikonversi atau dibeli kembali, tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui. Alasannya adalah perusahaan tidak mengakui keuntungan atau kerugian yang terkait dengan transaksi dengan pemegang saham yang ada.
Selanjutnya yaitu saham waran. Nah, waran adalah sertifikat yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh saham dengan harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Nah, opsi ini tuh sama dengan hak konversi. Nah, waran yaitu waran jika dieksekusi akan menjadi saham biasa dan biasanya itu memiliki efek diluktif atau mengurangi laba per saham yang serupa dengan konversi sekuritas konvertibel. Tetapi ada perbedaan substansial antara sekuritas konvertibel dan waran saham, yaitu perbedaannya adalah setelah waran dieksekusi, pemegangnya harus membayar sejumlah uang untuk memperoleh saham tersebut. Nah, penerbitan waran atau opsi untuk membeli saham tambahan biasanya muncul dalam 3 situasi. Situasi yang pertama yaitu ketika menerbitkan berbagai jenis surat berharga seperti obligasi atau saham preferen. Nah, perusahaan ini tuh seringkali menyertakan waran untuk membuat sekuritas lebih menarik dengan cara memberikan equity kicker. Yang kedua yaitu pada saat penerbitan saham biasa tambahan. Nah, pemegang saham yang ada memiliki hak memesan efek terlebih dahulu untuk membeli saham biasa terlebih dahulu. Nah, perusahaan ini tuh dapat menerbitkan waran sebagai bukti hak tersebut. Yang terakhir, yang ketiga yaitu perusahaan memberikan waran yang sering disebut sebagai opsi saham kepada para eksekutif dan karyawan sebagai bentuk kompensasi. Nah, permasalahan dalam akuntansi saham waran itu sangatlah kompleks dan menghadirkan beberapa kesulitan. Nah, beberapa kesulitan ini tuh masih belum terpecahkan. Nah, setelah ini adalah membahas akuntansi saham waran dalam situasi yang pertama yaitu saham waran yang diterbitkan dengan efek lainnya. Nah, waran yang diterbitkan bersama sekuritas lain pada dasarnya itu merupakan opsi jangka panjang untuk membeli saham biasa dengan harga tetap. Umumnya masa berlaku waran adalah 5 tahun, terkadang 10 tahun, atau terkadang perusahaan dapat menawarkan waran abadi. Waran itu bersifat dapat dipisahkan, artinya waran dapat dipisahkan dari saham biasa dan diperdagangkan sebagai sekuritas terpisah. Nah, perusahaan juga dapat menerbitkan waran non-detachable dengan utang, yang berarti waran tersebut itu tidak dapat dipisahkan dari utang. Situasi selanjutnya yaitu hak untuk membeli saham tambahan. Nah, jika direksi perusahaan itu memutuskan untuk menerbitkan saham biasa baru, pemegang saham lama umumnya memiliki hak, yaitu hak memesan efek terlebih dahulu untuk membeli saham baru yang diterbitkan secara proporsional dengan kepemilikan mereka. Nah, hak istimewa ini tuh disebut sebagai hak saham, melindungi pemegang saham lama dari pengenceran hak suara tanpa persetujuan mereka. Nah, hak istimewa ini tuh juga memungkinkan mereka untuk membeli saham dengan harga sedikit di bawah harga set pasar. Berbeda dengan waran yang diterbitkan dengan sekuritas lain, waran yang diterbitkan untuk hak saham itu berjangka pendek. Nah, perusahaan hanya membuat entry memorandum ketika menerbitkan hak kepada pemegang saham yang ada. Entry ini menunjukkan jumlah hak yang diterbitkan kepada pemegang saham yang ada untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki tambahan saham yang belum diterbitkan yang terdaftar untuk diterbitkan jika hak tersebut dilaksanakan. Perusahaan tidak membuat entry formal saat ini karena mereka belum menerbitkan saham atau menerima uang tunai. Selanjutnya yaitu rencana kompensasi saham. Nah, bentuk waran ketiga muncul dalam program kompensasi saham untuk membayar dan memotivasi karyawan. Nah, waran ini tuh bisa berupa opsi saham yang memberikan karyawan kunci opsi untuk membeli saham biasa dengan harga tertentu dalam jangka waktu yang panjang. Nah, konsensus pendapat adalah bahwa program kompensasi yang efektif adalah program yang melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu kompensasi didasarkan pada kinerja karyawan dan perusahaan. Yang kedua yaitu memotivasi karyawan untuk mencapai kinerja tingkat tinggi. Yang ketiga yaitu membantu mempertahankan eksekutif dan memungkinkan perekrutan bakat baru. Yang keempat yaitu memaksimalkan manfaat karyawan setelah pajak dan meminimalkan
biaya pemberi kerja setelah pajak. Yang terakhir, yang kelima, yaitu gunakan kriteria kinerja yang dapat dikontrol oleh karyawan. Nah, rencana kompensasi tunai langsung seperti gaji atau mungkin bonus, meskipun penting, berorientasi pada jangka pendek. Banyak perusahaan menyadari bahwa mereka membutuhkan rencana kompensasi jangka panjang selain kompensasi tunai. Nah, rencana kompensasi jangka panjang berupaya membangun loyalitas perusahaan di antara karyawan, kunci dengan memberi mereka sebagian dari aksi, yaitu ekuitas atau kepemilikan. Rencana ini yang umumnya disebut sebagai rencana kompensasi berbasis saham, yang tersedia dalam berbagai bentuk. Nah, pada dasarnya mereka membayar karyawan kesempatan untuk menerima saham jika kinerja perusahaan atau apapun ukurannya itu memuaskan. Ukuran kinerja yang umum berfokus pada peningkatan jangka panjang yang mudah diukur dan menguntungkan perusahaan secara keseluruhan, seperti peningkatan laba per saham, pendapatan, harga saham, atau pangsa pasar. Selanjutnya yaitu pengukuran kompensasi saham. Nah, salah satu pendekatan mengukur biaya kompensasi berdasarkan selisih harga pasar saham atas harga pelaksanaannya pada tanggal pemberian. Nah, pendekatan itu disebut sebagai metode nilai intrinsik. Nah, pendekatan ini mengukur apa yang akan diterima pemegang saham saat ini jika opsi tersebut segera dilaksanakan. Nilai intrinsik adalah selisih antara harga pasar saham dan harga pelaksanaan opsi pada tanggal pemberian. Selanjutnya yaitu pengakuan kompensasi saham. Rencana opsi saham melibatkan dua masalah akuntansi utama. Yang pertama yaitu bagaimana menentukan biaya kompensasi, dan yang terakhir yang kedua yaitu pada periode berapakah biaya kompensasi harus dialokasikan. Mari kita bahas yang pertama, yaitu menentukan biaya. Nah, berdasarkan metode nilai wajar, perusahaan itu menghitung total beban kompensasi berdasarkan nilai wajar opsi yang diharapkan akan diberikan pada tanggal mereka memberikan opsi tersebut kepada pemegang saham. Yang kedua yaitu alokasi biaya kompensasi. Nah, secara umum perusahaan itu mengakui beban kompensasi pada periode di mana karyawannya memberikan jasa atau periode layanan. Nah, kecuali dinyatakan lain, periode layanan adalah periode vesting atau waktu antara tanggal pemberian dan tanggal vesting. Nah, dengan itu perusahaan menentukan total biaya kompensasi pada tanggal pemberian dan mengalokasikannya ke periode yang mendapat manfaat dari layanan karyawannya. Selanjutnya yaitu saham terbatas. Nah, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa banyak perusahaan juga menggunakan saham terbatas atau mengganti opsi sepenuhnya untuk memberikan kompensasi kepada karyawan. Nah, rencana saham terbatas mengalihkan saham kepada karyawan dengan ketentuan bahwa saham tersebut itu tidak dapat dijual, dialihkan, atau dijaminkan hingga vesting terjadi. Serupa dengan opsi saham. Saham ini dapat hangus jika persyaratan vesting tidak terpenuhi. Nah, terdapat 8 keuntungan utama dari rencana saham terbatas, yaitu yang pertama, saham terbatas tidak akan pernah sepenuhnya tidak bernilai. Begitupun sebaliknya, jika harga saham tidak melebihi harga pelaksanaan opsi saham, opsi tersebut tidak bernilai, namun saham yang dibatasi masih memiliki nilai. Yang kedua yaitu saham terbatas pada umumnya menghasilkan lebih sedikit dilusi bagi pemegang saham yang ada. Nah, pemegang saham terbatas biasanya berukuran setengah hingga sepertiga dari ukuran opsi saham. Yang ketiga yaitu saham terbatas lebih menyelaraskan insentif karyawan dengan insentif perusahaan. Nah, pemegang saham terbatas pada dasarnya adalah pemegang saham dan seharusnya lebih tertarik pada tujuan jangka panjang perusahaan. Sebaliknya, penerima opsi saham seringkali memiliki fokus jangka pendek yang mengarah pada pengambilan risiko untuk menggelembungkan harga saham demi keuntungan jangka pendek yang merugikan jangka panjang. Lalu selanjutnya yaitu rencana pembelian saham karyawan. Nah, rencana pembelian saham karyawan atau ESPP umumnya itu memungkinkan semua karyawan untuk membeli saham dengan harga diskon untuk jangka waktu pendek. Nah, perusahaan sering menggunakan rencana semacam itu untuk mengamankan modal ekuitas atau untuk mendorong kepemilikan saham biasa yang meluas di antara karyawan. Rencana ini dianggap sebagai kompensasi dan harus dicatat sebagai beban selama masa kerja.
Selanjutnya yaitu pengungkapan rencana kompensasi. Nah, perusahaan wajib mengungkapkan status rencana kompensasi mereka secara menyeluruh pada akhir periode yang disajikan. Untuk mencapai tujuan ini, perusahaan wajib melakukan pengungkapan yang ekstensif. Secara khusus, perusahaan dengan satu atau lebih pengaturan pembayaran berbasis saham harus mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami. Yang pertama yaitu sifat dan cakupan pengaturan pembayaran berbasis saham yang ada selama periode. Yang kedua yaitu bagaimana nilai wajar barang dan jasa yang diterima atau nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan selama periode tersebut ditentukan. Yang terakhir, yang ketiga yaitu pengaruh transaksi pembayaran berbasis saham kepada laba atau rugi bersih perusahaan selama periode tersebut dan terhadap posisi keuangannya. Selanjutnya yaitu perdebatan tentang akuntansi opsi saham. IASB menghadapi pertentangan yang cukup besar ketika mengusulkan metode nilai wajar untuk akuntansi opsi saham. Hal ini tidak mengherankan mengingat metode nilai wajar menghasilkan biaya kompensasi yang lebih besar dibandingkan dengan model nilai intrinsik. Nah, banyak perusahaan teknologi tinggi kecil yang sangat vokal menentang hal ini dengan alasan bahwa hanya dengan menawarkan opsi saham mereka dapat menarik manajemen profesional papan atas. Mereka berpendapat bahwa mengakui beban kompensasi yang besar dalam rencana ini menempatkan mereka pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan perusahaan besar yang mampu menanggung beban kompensasi yang lebih tinggi. Oke, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan Basic Earning Per Share atau EPS. Nah, poin utama Basic Earning Basic Earning Per Share itu mengukur laba yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Nah, formulasi yang biasa digunakan itu yaitu net income dikurangi dengan preference dividends dibagi dengan weighted average ordinary share outstanding. Atau dalam bahasa Indonesianya, EPS adalah laba bersih dikurangi dengan dividen saham preferen, kemudian dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Nah, laba yang biasa digunakan adalah laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa, yaitu laba bersih setelah dikurangi dengan saham preferen. Kemudian di sini kita akan membahas tentang rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar atau weighted average ordinary share outstanding atau disingkat dengan WASO. Nah, WASO ini memperhitungkan perubahan jumlah saham yang beredar selama periode pelaporan. Jadi misalnya periode pelaporannya selama 1 tahun, jadi yang diperhitungkan jumlah sahamnya yang beredar itu juga selama 1 tahun. Kemudian di sini ada metode perhitungan. Nah, setiap jumlah saham yang beredar itu bisa dikalikan dengan bobot waktu, biasanya dengan pecahan dari tahun ya, di mana saham tersebut beredar. Contohnya, jika 20.000 saham baru diterbitkan pada 1 Juni, maka bobotnya adalah 7/12 untuk 7 bulan dari Juni hingga Desember. Tujuannya itu untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang jumlah saham yang benar-benar beredar sepanjang tahun. Nah, di sini juga ada dividen saham dan pemecahan saham atau stock split. Di sini share dividend and split. Oke. Jadi di dalam ini memerlukan penyesuaian retrospektif atau mundur pada penyesuaian secara mundur maksudnya pada semua periode sebelumnya yang disajikan. Tujuan penyesuaian ini untuk memastikan data EPS dapat diperbandingkan dari satu periode ke periode lainnya. Penyesuaian ini dilakukan seolah-olah dividen atau pemecah saham telah terjadi sejak awal periode, sehingga rata-rata tertimbang saham yang beredar itu dihitung ulang untuk periode sebelumnya. Kemudian contoh komprehensif perhitungan EPS sendiri
Yang pertama ada kita bisa hitung laba bersih dulu yang tersedia untuk pemegang saham biasa. Kita ambil laba bersih dan dikurangi dengan dividen saham preferen. Kemudian yang kedua, kita hitung rata-rata tertimbang saham yang beredar atau WASO itu dengan cara mengidentifikasi semua perubahan jumlah saham, yaitu seperti penerbitan, pembelian kembali, saham dividen saham, atau pemecahan saham yang terjadi selama sepanjang tahun ini. Kemudian kita bisa dengan menghitung bobot waktu untuk setiap perubahan dan dikalikan dengan jumlah sahamnya. Dan yang terakhir itu jumlahkan semua hasil perkalian tersebut untuk mendapatkan total WASO. Kemudian langkah yang ketiga, kita bisa menghitung EPS dengan membagi hasil dari langkah 1, yaitu laba bersih yang tersedia tadi, dengan hasil dari langkah kedua yang saya bilang WASO tadi. Nah, jadi EPS ini biasanya itu digunakan untuk investor untuk menilai profitabilitas perusahaan. Kemudian juga menjadi metrik kunci dalam laporan keuangan dan dasar untuk membandingkan kinerja antara perusahaan dalam industri yang sama. Nah, formula ini itu tidak formula yang kita gunakan tadi ya, yang net income dibagi dengan preferred dividend dan selanjutnya itu sebenarnya tidak sesederhana ketika kita membagi laba bersih dengan jumlah saham karena ada penyesuaian yang harus dilakukan. Nah, sedangkan WASO itu merupakan elemen krusial yang memastikan perhitungan EPS akurat terutama saat jumlah saham berubah. Mengapa demikian? Karena perusahaan itu seringkali menerbitkan saham baru atau membeli sahamnya kembali. Nah, biasanya terjadi sepanjang tahun ya. Kemudian untuk poin-poin khusus seperti dividen saham, pemecahan saham, atau kejadian khusus yang berdampak retroaktif pada perhitungan EPS, retroaktif ini akan memiliki dampak ya, seperti kedua kejadian ini dianggap terjadi seolah-olah sudah berlaku sejak awal periode. Jadi jumlah saham yang beredar di awal tahun serta WASO untuk periode sebelumnya itu harus dihitung ulang dengan tujuan menjamin konsistensi dan perbandingan yang adil antara data EPS periode saat ini dengan periode-periode sebelumnya. Dan untuk mencegah EPS terlihat lebih rendah atau lebih tinggi secara tidak wajar hanya karena adanya aksi korporasi tertentu. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan langkah-langkahnya untuk menghitung EPS, kemudian menghitung WASO, dan untuk menentukan laba bersih yang tersedia untuk saham biasa. Selanjutnya kita akan membahas tentang diluted earnings per share. Jadi di sini ada laba per saham terdilusi atau diluted EPS. Nah, diluted earning per share EPS basic vs diluted EPS. Jadi di sini ada EPS dasar vs EPS terdilusi. EPS dasar tadi kita tadi kan sudah menjelaskan ya, dihitung menggunakan saham perusahaan yang beredar saat ini. Sedangkan EPS terdilusi itu angka yang lebih konservatif yang mencakup semua sekuritas berpotensi dilutif. Nah, kemudian di sini ada tipe atau jenis-jenis sekuritas dilutif. Ada sekuritas konversi, itu biasanya obligasi, kemudian saham preferen. Kemudian di sini juga ada option and warrants atau opsi dan waran. Itu seperti memberikan hak untuk membeli saham. Dan selanjutnya ada tipe saham kontingen. Ini biasanya dengan kita menerbitkan jika memenuhi kondisi tertentu. Jadi kita menerbitkan saham lagi ya. Kemudian di sini ada ikhtisar perhitungan dengan menyesuaikan pembilang yaitu laba bersih dan penyebut saham beredar untuk semua
efektivitas dilutif. Dan selanjutnya ketika sudah langkah-langkahnya ini sudah dilalui, itu dengan penyajian laporan baik EPS dasar maupun EPS terdelusi harus dilaporkan dalam laporan laba rugi. Nah, jadi teman-teman, di sini kita akan menjelaskan struktur dan model kompleks dan laba per saham terdelusi atau delusi EPS secara singkat saja. Jadi di sini ada struktur model kompleks atau kompleks capital structure, yaitu struktur model kompleks yang merupakan kondisi di mana suatu perusahaan itu memiliki lebih dari sekadar saham biasa atau ordinary share. Selain saham biasa, perusahaan juga memiliki sekuritas lain yang berpotensi menjadi saham di masa depan. Jadi sekuritas ini disebut dengan sekuritas berpotensi dilutif atau potentially dilutive securities karena jika dikonversi menjadi saham, jumlah saham beredar akan bertambah dan dapat mengurangi nilai laba per saham EPS. Perbedaan laba per saham dasar dan laba per saham terdilutif laba per saham dasar, basic earning per share, ini adalah metrik EPS yang paling sederhana. Dihitung dengan membagi laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Formula dasarnya yaitu EPS sama dengan NEN, yaitu pendapatan yang berlaku untuk saham biasa dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasa terdilutif, yaitu kalau di sini ada EPS sama dengan net income preference dividend dibagi dengan weighted average share outstanding. Jadi diilustrasikan seperti gambar ini. Yang pertama, kita menunjukkan perhitungan untuk perusahaan dengan struktur model sederhana. Laba per saham terdilutif atau diluted earning per share. Ini mengukur laba per saham jika semua sekuritas berpotensi dilutif diasumsikan telah dikonversi menjadi saham biasa. Nah, tujuannya itu adalah untuk memberikan gambaran yang lebih konservatif dan realistis tentang potensi laba per saham suatu perusahaan. Perusahaan dengan struktur model kompleks wajib menyajikan kedua matriks ini. Jadi sekuritas yang berpotensi ini ada beberapa jenis sekuritas yang dapat menyebabkan dilusi EPS. Seperti sekuritas konversi atau convertible securities, ini adalah obligasi atau saham preferen yang dapat ditukar dengan saham biasa. Jika diasumsikan dikonversi, jumlah saham ini bertambah dan berbunga atau dividen yang terkait dengan sekuritas tersebut akan bertambah kembali ke laba bersih. Kemudian yang saya sebutkan tadi ada opsi dan warrant atau option and warrants. Ini memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham biasa dengan harga tertentu. Kemudian ini menggunakan metode treasury share ya. Metode ini digunakan untuk menghitung dampak dilutif dari opsi dan warrant. Nah, metode ini mengasumsikan bahwa hasil dari pelaksanaan opsi digunakan untuk membeli kembali saham di pasar. Nah, yang ketiga yang saya sebutkan tadi ada contingent share atau contingent issue agreement. Biasanya, yang saya jelaskan yang kedua tadi itu biasanya ada perjanjian penerbitan kontingen ya. Jadi, contingent share atau contingent issuance agreement. Ini adalah perjanjian untuk menerbitkan saham tambahan jika kondisi tertentu terpenuhi. Misalnya, jika perusahaan mencapai target laba bersih. Nah, penyajian ini mengungkapkan menurut ini ada ilustrasinya teman-teman yang di sebelah kanan ya. Jadi perusahaan ini dengan struktur modal kompleks harus melaporkan laba per saham dasar dan laba per saham delusi secara berdampingan dalam laporan laba rugi mereka.
Nah, perusahaan juga diwajibkan untuk menyediakan rekonsiliasi atau penjelasan terperinci antara laba per saham dasar dan laba per saham terdelusi, seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi yang di bawah itu. Rekonsiliasi ini merinci penyesuaian yang terbuat pada numerator laba dan denominator jumlah saham untuk sampai pada angka laba per saham terdelusi. Baik, di sini saya Nindya Alia Maulidina dengan NPM 24013010063 akan menjelaskan mengenai Appendix 16A, yaitu Accounting for Share Appreciation Rights, di mana di sini merupakan dijelaskan yaitu tentang akuntansi untuk hak apresiasi saham. Nah, di sini yang saya jelaskan adalah yang pertama mengenai langkah-langkah utama dalam akuntansi SARS. Yang kedua adalah dampak terhadap EPS atau sekuritas dilutif. Dan yang ketiga adalah apa saja keuntungan yang didapat untuk akuntansi untuk hak apresiasi saham ini. Yang pertama adalah langkah-langkah utama dalam akuntansi SARS atau akuntansi untuk hak apresiasi saham, di mana di sini yaitu tercatat bahwa tanggal pemberian itu ditentukan pada nilai wajar SARS atau bisa disebut dengan Accounting for Share Appreciation Rights. Nah, di sini kita akan tahu bahwa definitionnya, pengertian dari SARS atau hak apresiasi saham, definisinya adalah merupakan suatu rencana kompensasi di mana karyawan itu menerima uang tunai, saham, atau terlebih keduanya, yang dimana dia setara dengan kelebihan harga pasar saham perusahaan di atas harga yang sudah ditetapkan. Ibaratnya di sini adalah merupakan termasuk harga hibah atau pelaksanaan. Akuntansi untuk kewajiban SARS. Nah, kewajibannya apa saja? Yang pertama adalah kewajiban untuk membayar tunai yang diklasifikasikan sebagai kewajiban, mengukur pada nilai wajar SAR pada setiap tanggal pelaporan, kemudian menyesuaikan bahwa biaya kompensasi setiap periodenya itu berdasarkan pada perubahan nilai wajar, dan pada saat penyelesaian, maka akuntansi ini akan menghitung dari pembayaran selisih antara harga saham dan harga hibah. Kemudian akuntansi untuk SAR ekuitas, yaitu yang pertama adalah dianggap sebagai instrumen ekuitas, mirip seperti dengan opsi saham. Kemudian yang kedua itu adalah mengukur biaya kompensasi pada nilai wajar tanggal pemberian. Dan yang ketiga adalah mengalokasikan biaya selama periode layanan. Dan akuntansi untuk SAR ekuitas itu tidak ada pengukuran ulang setelah tanggal pemberian, kecuali nantinya itu ada modifikasi atau perubahan sesuai dengan syarat akuntansi untuk SAR ekuitas. Baik, untuk selanjutnya adalah di sini aku akan menjelaskan mengenai secara lebih detail, yaitu tentang langkah-langkah utama dalam akuntansi SARS. Nah, di sini yang pertama itu adalah dari tanggal pemberian. Ya, kita harus menentukan bahwa nilai wajar accounting SARS itu harus menggunakan model penetapan harga opsi, dan juga jika emang benar-benar kita perlukan, kita harus menentukan nilai wajar SARS-nya dulu.
Yang kedua, setelah itu ada masa layanan, yaitu dengan cara kita harus berusaha untuk mengenali bahwa beban kompensasi itu akan terhitung secara sistematis. Nah, bisa berupa vesting garis lurus atau berjenjang. Yang kedua itu ada SARS kewajiban, yaitu disesuaikan setiap tahun terhadap perubahan nilai wajar. Kemudian tanggal penyelesaiannya adalah ketika untuk penyelesaian ekuitas SAR itu harus diselesaikan pada saat kita menerbitkan saham. Yang kedua adalah kewajiban SAR, yaitu dengan cara kita membayar tunai atau dengan cara kita menghapus kewajiban itu dari pembukuan laporan keuangan. Yang kedua ada dampak terhadap EPS atau sekuritas dilutif, yaitu di mana SAR itu dianggap sebagai saham biasa atau potensial. Untuk EPS, di mana nanti yang pertama, jika diselesaikan dalam bentuk saham, maka EPS yang dilusian itu akan bisa kita gunakan dengan metode saham treasury. Yang kedua, jika diselesaikan secara tunai, itu biasanya tidak ada dilusi pada EPS, yaitu dimana nantinya itu adalah kita harus bisa membedakan mana itu antara yang termasuk klasifikasi ekuitas dan juga liabilitas. Lalu keuntungan kita menggunakan akuntansi SARS, ya, apa saja sih? Apalagi akuntansi ini adalah lebih menekankan pada hak apresiasi saham. Yang pertama, yaitu setiap karyawan akan merasa untung atau laba karena tanpa perlu uang tunai dan juga untuk membeli saham. Jadi karyawan itu nggak perlu membayar dengan uang tunai untuk membeli saham tersebut. Yang kedua adalah kita menyelaraskan penghargaan karyawan dengan pertumbuhan harga saham yang terupdate sesuai dengan apa yang dimana saham itu akan berubah-ubah seiring dengan waktu dan periodenya. Yang ketiga adalah pasti akan lebih fleksibel dan juga daripada rencana opsi saham. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai SARS atau Share Based Equity Awards, di mana yang pertama adalah tujuannya adalah untuk memotivasi karyawan dengan menghubungkan penghargaan dengan pertumbuhan harga saham. Yang kedua adalah menyelaraskan kepentingan karyawan dengan nilai pemegang saham. Yang ketiga adalah memberikan insentif tanpa mengharuskan karyawan untuk membeli saham. Nah, definisinya apa sih Share Based Equity Awards (SARS)? Di sini SARS ini adalah merupakan suatu rencana kompensasi karyawan yang memberikan hak untuk menerima peningkatan nilai saham perusahaan di atas harga hibah. Nah, maksudnya apa? Yaitu perusahaan itu mengklasifikasikan bahwa SAR itu sebagai penghargaan ekuitas jika pada tanggal pelaksanaan pemegangnya menerima saham dari perusahaan setelah pelaksanaan. Nah, jadi intinya adalah SAR pada dasarnya itu merupakan setara dengan opsi saham. Perbedaan utamanya itu terletak pada bentuk pembayarannya. Kalau dengan opsi saham, maka pemegangnya itu wajib membayar harga pelaksanaan dan kemudian akan menerima saham.
Untuk selanjutnya di sini aku akan menjelaskan mengenai penghargaan liabilitas berbasis saham SARS atau Best Share Based Liability Awards, di mana perusahaan akan mengklasifikasikan SAR sebagai penghargaan liabilitas jika pada tanggal pelaksanaan pemegang saham menerima pembayaran tunai. Dalam hal ini, maka pemegang saham itu tidak akan menerima saham tambahan, melainkan pembayaran tunai yang setara dengan apresiasi harga saham. Oleh karena itu, beban kompensasi perusahaan itu akan berubah seiring dengan perubahan nilai liabilitasnya. Nah, di mana di dalam kasus ini perusahaan itu akan menyesuaikan biaya kompensasi yang setiap kali terjadi pada perubahan harga pasar di periode laporan keuangan berikutnya, hingga tidak akan hak tersebut itu akan berakhir atau dilaksanakan, di mana nantinya akan dicatat terlebih dahulu. Nah, suatu perusahaan itu akan menggunakan metode pendekatan SAR Based Liability Awards, yaitu ketika dimana yang pertama dia mengukur nilai wajar penghargaan pada tanggal pemberian dan memperoleh kompensasi selama periode layanan. Yang kedua yaitu mengukur kembali nilai wajar setiap periode pelaporan hingga penghargaan itu diselesaikan, dengan cara kita menyesuaikan biaya kompensasi setiap periodenya untuk perubahan nilai wajar yang dihitung secara proporsional untuk porsi periode layanan yang diselesaikan. Yang ketiga adalah setelah periode layanan selesai, maka akan ditentukan biaya kompensasi setiap periode berikutnya dengan cara melaporkan perubahan penuh harga pasar sebagai penyesuaian biaya kompensasi. Oke, di sini aku akan menjelaskan mengenai Share Appreciation Rights Example, di mana di sini terdapat tabel, yaitu contoh perhitungan dari Share Appreciation Right Schedule of Compensation Expense, di mana di sini kita melihat bahwa terdapat 8 kolom, yang dimana masing-masing kolom, di kolom paling pojok kiri itu terdapat tanggal transaksi, kemudian yang kedua adalah fair value, kolom ketiga itu adalah kolom cumulative compensation recognizable, dan kolom keempat ini ada percentage accrued, dan kolom kelima ini merupakan ada cumulative compensation accrued to date. Kemudian di sini dijelaskan ada expense 2022, expense 2023, dan expense 2024, dimana ada setiap tahun beban-beban itu nanti akan dicatat dan dimasukkan ke dalam tabel Share Appreciation Rights. Nah, khususnya untuk cumulative compensation recognizable, dimana di tanggal 31 Desember di tahun 2022, tahun awal, itu terdapat fair value-nya itu mencapai $3, dan cumulative compensation recognizable itu adalah $30.000. Nah, percentage accrued-nya itu mencapai 50%, sehingga di sini cumulative compensation accrued to date-nya itu adalah tinggal 30%, 50% dari 30.000 itu adalah 15.000. Nah, $15.000 itu dimasukkan ke dalam cumulative compensation accrued to date. Nah, setelah itu ada expense di tahun 2022, karena ini tanggal transaksinya adalah tahun 2022, maka expense-nya itu dimasukkan di tahun 2022, yaitu sebesar $15.000. Setelah itu lanjut lagi di transaksi yang kedua adalah terjadi lagi tanggal 31 Desember 2023,
di mana fair value-nya itu mencapai 7 dan cumulative compensation recognizable-nya adalah 70.000. Percentage accurate-nya itu mencapai 100%. Nah, sudah mencapai 100%. Kemudian di sini itu ada tambahan di tahun 2023 itu diketahui bahwa kumulatif compensation accrued to date-nya adalah 55.000, sehingga dimasukkan di kolom expense tahun 2023 itu sebesar $55.000. Nah, di sini yang di tahun 2022 itu terjadi itu sudah termasuk $15.000 ditambah dengan 55.000, sehingga jadinya adalah total kumulatif compensation accrued to date-nya dari tahun 2022 ke 2023 adalah mencapai 70.000. Kemudian setelah itu di tahun 2024 itu fair value-nya mencapai penurunan, yaitu sebesar 5, dimana nanti kumulatif compensation recognizable-nya adalah mencapai 50.000. Nah, mencapai 50.000 dan percentage accurate-nya tetap 100%, sehingga 50.000 dikali 100%, 50.000 itu dikalikan dengan setengahnya, jadi 20%. 50.000 dikali 4% ya pasti itu sama dengan 20.000, sehingga itu mengurangi karena fair value-nya turun nilainya, maka di cumulative compensation accrued-nya itu dikurangi. Jadi dari 70.000 dikurang 20.000 itu hasilnya maka sama dengan 50.000. Nah, di expense-nya kita taruh di tahun 2024 yaitu sebesar 20.000. Kemudian maka total dari kumulatif compensation accrued to date-nya dari tahun 2023 70.000, karena fair value-nya menurun di tahun 2024 maka dimin dikurangi 20.000 sehingga hasilnya adalah 50.000 untuk kumulatif compensation accrued to date-nya. Untuk selanjutnya di sini aku akan menjelaskan mengenai contoh studi kasus dari share appreciation like example, di mana di sini pada tahun 2022 itu Hotel Brazil itu mencatat beban kompensasi sebesar $15.000 karena 50% dari total biaya kompensasi sebesar $30.000 yang diperkirakan itu per 31 Desember 2022 dialokasikan untuk tahun 2022, dan pada tahun 2023 nilai wajarnya meningkat menjadi $7 per hak, dimana total $70.000. Perusahaan itu mencatat beban kompensasi tambahan sebesar $55.000, yaitu dari nilai $70.000 dikurangi dengan $15.000, sehingga nilainya beban kompensasi tambahan sebesar $55.000. Para eksekutif itu memegang SAR hingga tahun 2024, dan selama periode tersebut nilai wajarnya turun menjadi $5, dan kewajiban kepada para eksekutif setara dengan $50.000. Hotel Brazil itu mengakui penurunan tersebut dengan cara dia mencatat kredit sebesar $20.000 ke beban kompensasi dan debit ke liabilitas itu berdasarkan rencana apresiasi saham. Perlu diketahui bahwa setelah masa kerjanya berakhir, karena hak tersebut masih berlaku, perusahaan menyesuaikan hak tersebut dengan nilai pasar pada tanggal 31 Desember 2024. Kredit ke beban kompensasi tersebut tidak boleh melebihi beban sebelumnya dan diatribusikan ke rencana tersebut. Karena perusahaan itu mencatat beban kompensasi setiap periode, maka kredit yang sesuai itu adalah akun liabilitas, karena perusahaan itu akan membayar apresiasi saham secara tunai.
Hotel Brazil mencatat bahwa beban kompensasi pada tahun pertama adalah sebagai berikut, di mana di dalam biaya kompensasinya sebesar 15.000. Nah, itu didebit dan kewajiban berdasarkan rencana apresiasi sahamnya 15.000 dikredit. Perusahaan itu akan mengkredit akun liabilitas itu sebesar 55.000 dolar pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 ketika ia mencatat beban kompensasi negatif, Brasil akan mendebit akun tersebut sebesar 20.000 dolar, dimana jurnal untuk mencatat beban kompensasi negatif adalah sebagai kewajiban berdasarkan rencana apresiasi saham 20.000 debit dan biaya kompensasinya 20.000 kredit. Nah, di tanggal 31 Desember 2024, para eksekutif itu akan menerima sebanyak 50.000 dolar, yaitu setara dengan harga pasar saham dikurangi harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Brasil akan menghapus kewajiban tersebut dengan jurnal sebagai, nah, di sini kewajiban berdasarkan rencana apresiasi saham 50.000 didebit dan kasnya adalah 50.000 dikredit. Di sini menjelaskan bahwa beban kompensasi itu bisa meningkat atau menurun secara substansial dari satu periode ke periode berikutnya, yang karena disebabkan oleh pengukuran ulang beban kompensasi setiap tahun dan yang dapat menyebabkan fluktuasi yang signifikan. Baik, untuk selanjutnya ini di sini aku akan menjelaskan mengenai Appendix 16B tentang Comprehensive Earning per Share Example. Nah, di mana di sini itu adalah dijelaskan mengenai perhitungan laba dasar per saham untuk tahun 2022 dimulai dengan jumlah berdasarkan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Nah, seperti ditunjukkan pada ilustrasi 168.2. Nah, di sini aku akan menjelaskan mengenai laporan posisi keuangan sebagian per 31 Desember 2022, di mana yang pertama ini adalah ekuitas terhadap saham preferen kumulatif, konversi nilai nominal 100 dolar, 100.000 saham diotorisasi, 25.000 saham diterbitkan dan beredar. Kemudian di sini itu adalah menjelaskan bahwa sebesar 2.500.000 itu diperoleh dari 25.000 saham dikalikan dengan 100 dolar. Saham, nilai saham per value-nya itu adalah 100 dolar dikalikan 25.000 saham, maka hasilnya sama dengan 2.500.000. Kemudian ada share capital ordinary per value 1.500.000 saham, 500.000 saham, dimana nantinya itu adalah tentang modal saham biasa dari nilai nominal 1.500.000 dolar, saham resminya 500.000 saham yang diterbitkan dan beredar, maka nilainya itu sama dengan 500.000 ya, karena dari nilai saham yang diterbitkan dan beredar. Kemudian premi sebesar 2 juta, laba ditahannya sebesar 9 juta, sehingga jumlah ekuitas itu adalah 14 juta. Untuk hutang jangka panjang di sini diketahui bahwa Wesel bayar sebesar 14% itu sama dengan 1 juta. Obligasi konversi yang dibayarkan edisi A sebesar 2.500.000, obligasi konversi yang dibayarkan untuk edisi B sebesar 2.500.000 juga, sehingga total utang jangka panjangnya adalah sebesar 6 juta dolar. Nah, di bawah ini ada catatan dan asumsi 31 Desember 2022, di mana
Yang pertama adalah opsi yang diberikan pada bulan Juli 2020 untuk membeli saham 50.000 saham itu biasa dengan harga $0 per sahamnya. Nah, maka harga pasar rata-rata saham biasa atau Webster selama tahun 2022 adalah $30 per saham, di mana semua opsi masih berlaku hingga akhir tahun 2022. Yang kedua adalah obligasi konversi diterbitkan pada tahun 2021, di mana setiap obligasi konversi dapat dikonversi menjadi 40 lembar saham biasa, yang dimana setiap obligasi memiliki nilai nominal $1.000 pada tahun 2022, beban bunga sebesar $200.000 atas komponen liabilitas obligasi konversi, dan edisi A dicatat dan beban bunga sebesar $250.000 dicatat atas komponen liabilitas obligasi konversi edisi B. Kemudian yang ketiga ada saham preferen kumulatif konvertible sebesar 10% yang diterbitkan pada awal tahun 2022 dengan harga nominal, di mana setiap saham preferen dapat dikonversi menjadi 4 saham biasa. Tarif pajak penghasilan rata-ratanya adalah 40%, dan 500.000 saham biasa itu akan beredar sepanjang tahun. Yang keenam, dividen preferensi tidak diumumkan pada tahun 2022. Yang ketujuh, pendapatan bersih sebesar $1.750.000 pada tahun 2022. Dan yang ke-8, tidak ada saham tangan atau saham referensi yang dikonversi selama tahun 2022. Sehingga di sini pendapatan bersihnya mencapai $1.750.000, di mana persyaratan dividen saham preferen kumulatif dan konvertible itu hanya sebesar 10%, yaitu sebesar $250.000. Pendapatan yang berlaku untuk pemegang saham biasa sebesar $1.500.000. Rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar sebesar $500.000, sehingga laba per saham biasanya adalah $3. Oke, untuk yang terakhir adalah laba per saham yang didilusi. Langkah-langkah untuk menghitung laba per saham. Yang pertama adalah menentukan setiap sekuritas yang bersifat dilutif, di mana efek per saham dengan asumsi perusahaan atau dapat dikonversikan. Yang kedua adalah mengurutkan hasil dari langkah pertama dari efek laba per saham terkecil hingga yang terbesar, kemudian mengurutkan hasil dari yang paling dilutif hingga yang paling tidak dilutif. Yang ketiga adalah dimulai dengan laba per saham berdasarkan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar sebesar $3. Setelah itu menghitung ulang laba per saham itu dengan menambahkan efek per saham terkecil dari langkah kedua. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.